Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai intangible asset. Pertama-tama saya akan mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Gita Safitri dengan NPM akhir 99, ada Eci Ramadhani dengan NPM akhir 102, Gita Khalifatul dengan NPM akhir 115, ada Dinar Atria dengan NPM akhir 124, Rivalia Nindias dengan NPM akhir 216, Marani Citra dengan NPM akhir 237, dan saya sendiri Safanila Arinka dengan NPM akhir 254. Nama saya Safanila Arinka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu aset tak berwujud. Karakteristiknya ada 3, dapat diidentifikasi, dan agar dapat diidentifikasi aset tidak berwujud itu harus dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki bentuk fisik. Jadi aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan itu memiliki bentuk fisik. Dan yang ketiga, bukan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi maupun saham juga tidak memiliki bentuk fisik. Selanjutnya ada untuk penilaian, ada 2 aset tidak berwujud yang dibeli, yaitu perusahaan mencatat aset tidak berwujud yang dibeli sebesar biaya perolehannya. Biaya tersebut mencakup seluruh biaya akuisisi dan pengeluaran agar aset siap digunakan, seperti harga beli, biaya hukum, dan biaya tambahan lainnya. Jika aset diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lain, maka biaya aset ditentukan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima. Yang kedua, aset tidak berwujud yang dibuat secara internal, yaitu perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk penelitian dan pengembangan. Dalam akuntansi R&D terdapat 2 tahap, yaitu tahap penelitian dan tahap pengembangan. Dan dari penilaian ada penjelasan gambar ilustrasi 12.1. Gambar tersebut menunjukkan alur proyek dari awal hingga siap digunakan atau dijual. Pada research phase, seluruh pengeluaran itu dicatat sebagai beban, dan ketika proyek masuk ke development phase dan memenuhi syarat kelayakan ekonomi, biaya mulai dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud, yang artinya hanya biaya pengembangan tertentu yang boleh diakui sebagai aset. Lalu amortisasi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tidak berwujud dengan umur terbatas. Aset dengan umur terbatas diamortisasi selama masa manfaatnya. Penentuan masa manfaat mempertimbangkan penggunaan aset, perkembangan teknologi, persaingan, dan lain-lain. Jika pola penggunaan aset dapat diketahui, amortisasi mengikuti pola tersebut. Jika tidak ditemukan, digunakan metode garis lurus. 2. Ada aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas. Jadi jika tidak ada batas hukum, kontrak, atau faktor lain membatasi masa manfaat aset, maka aset itu dianggap memiliki umur tidak terbatas. Aset jenis ini tidak diamortisasi juga, tetapi wajib diuji penurunan nilainya minimal setiap tahun. Contohnya itu merek dagang yang harus diperpanjang dan diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi tanpa batas waktu. Lanjut, yang terakhir ada penjelasan gambar ilustrasi 12.2. Tabel itu tuh menjelaskan perlakuan akuntansi aset tidak berwujud. Aset umur terbatas dibeli itu nanti dikapitalisasi, dibuat sendiri, biasanya itu dibebankan, diamortisasi selama masa manfaat, lalu dilakukan uji impairment. Sedangkan aset umur tidak terbatas, jika dibeli itu dikapitalisasi, dibuat sendiri itu biasanya dibebankan, tidak diamortisasi, dan tetap dilakukan uji impairment. Beberapa biaya pengembangan tertentu dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria pengakuan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, terkait pemasaran. Benda tak berwujud dalam kategori ini merupakan aset yang digunakan dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa suatu perusahaan. Nah, aset ini berfungsi untuk membangun identitas merek, reputasi, dan loyalitas konsumen di pasar. Contohnya seperti merek dagang atau nama dagang, iklan di kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian bisnis. Yang kedua, terkait dengan pelanggan. Kategori ini mencakup aset tak berwujud yang timbul dari interaksi, hubungan, dan transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Aset ini sangat berharga karena mencerminkan potensi pendapatan di masa depan dari basis pelanggan yang ada. Contohnya daftar pelanggan, backing pesanan atau produksi, serta hubungan pelanggan baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Yang ketiga terkait dengan seni.
Aset tak berwujud ini berfokus kepada hak kepemilikan dan pelindungan hukum atas karya, seni, atau literatur. Nilai ekonomisnya muncul dari hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau menampilkan karya tersebut kepada publik. Contohnya seperti drama, karya sastra, karya musik, gambar, fotografi, dan materi video dan audio visual. Nah, hak cipta ini diberikan selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun. Baik untuk dua jenis aset tak berwujud lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Gita Safitri, NPM Mahir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak relate atau aset tak berwujud terkait kontrak. Yaitu adalah hak yang muncul dari perjanjian kontraktual seperti waralaba dan lisensi. Nah, sedangkan waralabanya itu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, produk ataupun sistem bisnis tertentu dalam wilayah waktu tertentu. Sedangkan lisensi memberikan izin penggunaan aset publik atau hak tertentu dari pemerintah. Nah, jadi hak tersebut itu dapat memiliki masa berlaku terbatas ataupun tidak terbatas. Nah, jika perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak tersebut, maka biayanya itu dicatat sebagai aset tak terwujud. Selanjutnya adalah teknologi relate atau aset tak terwujud teknologi, seperti paten dan rahasia dagang, yaitu memberikan hak eksklusif untuk menggunakan atau menjual satu produk atau proses. Nah, biaya pembelian dan pengurusan paten itu dapat dikapitalisasi, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan dibebankan sebagai biaya. Paten dan biaya paten itu diamortisasi selama masa manfaat atau masa hukum yang lebih pendek. Namun masa manfaatnya itu sering lebih singkat karena perkembangan teknologi dan proses pengujian sebelum produk dipasarkan. Perkenalkan, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang goodwill. Nah, pertama-tama, goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sehingga membuat perusahaan lain bersedia membayar lebih mahal saat membelinya. Nah, nilai lebih ini tuh bisa berupa reputasi perusahaan yang baik, terus customer yang loyal, lalu kualitas manajemen, maupun potensi keuntungan di masa depan. Nah, sebagai contohnya ada dua toko yang mempunyai aset yang sama, tetapi salah satu tokonya itu lebih terkenal dan memiliki banyak pelanggan tetap. Nah, toko tersebut biasanya akan dihargai lebih mahal. Nah, harga lebih itu yang dinamai dengan goodwill. Nah, selanjutnya kita masuk ke recording goodwill atau pencatatan goodwill. Di dalam akuntansi ada dua jenis goodwill, yaitu yang pertama internally created goodwill dan purchase goodwill. Internally created goodwill adalah goodwill yang terbentuk dari usaha perusahaan sendiri. Misalnya, sebuah restoran menjadi terkenal karena makanannya enak dan pelayanannya bagus. Goodwill ini tidak boleh dicatat sebagai aset karena nilainya sulit diukur secara objektif dan tidak ada transaksi yang dapat dijadikan dasar penilaian. Lalu yang purchase goodwill adalah goodwill yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Nah, goodwill ini tuh boleh dicatat ke dalam aset karena nilainya dapat diukur dari transaksi pembelian yang terjadi. Contohnya yaitu perusahaan A membeli perusahaan B seharga 1 miliar. Nah, padahal tuh nilai wajar aset bersihnya itu 800 juta. Kan ada selisih 200 juta. Nah, itu yang disebut dengan goodwill. Nah, setelah goodwill dicatat, muncullah pertanyaan kayak gimana perlakuan goodwill tersebut di masa depan. Hal ini tuh membahas konsep goodwill write-off. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang goodwill write-off. Nah, goodwill write-off adalah pengurangan nilai goodwill apabila goodwill mengalami penurunan nilai atau impairment. Goodwill ini tidak diamortisasi seperti aset lainnya, tetapi harus diuji secara berkala untuk mengetahui apakah nilainya masih dapat dipertahankan. Sebagai contoh, goodwill yang awalnya bernilai 20 juta kemudian turun menjadi 10 juta karena reputasi perusahaan yang menurun. Nah, maka perusahaan itu harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 10 juta. Lalu terdapat kondisi yang disebut bargain purchase. Bargain purchase merupakan kebalikan dari goodwill. Jika goodwill terjadi karena harga beli lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, maka bargain purchase terjadi ketika harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Sebagai contoh, yaitu nilai wajar aset bersih suatu perusahaan adalah 800 juta. Nah, tetapi perusahaan tersebut dapat dibeli dengan harga 700 juta, selisih ada 100 juta kan? Nah,
Selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau gain on bargain purchase bagi pembeli. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa goodwill itu muncul kalau perusahaan dibeli lebih mahal daripada nilai wajarnya. Nah, sedangkan bargain purchase itu terjadi ketika perusahaan dibeli lebih murah daripada nilai wajarnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Ratia Losiana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang impairment and presentation of intangible. Nah, di poin yang A, yaitu aset umur terbatas atau limit life intangible, yaitu perusahaan harus menguji penurunan nilai jika ada indikasi perubahan kondisi ekonomi. Nah, misalnya penurunan pasar yang drastis. Nah, jadi contohnya pada PT Mega memiliki paten dengan nilai tercatat di buku sebesar 100 juta rupiah karena regulasi baru. Nah, jadi paten ini diperkirakan hanya menghasilkan arus kas masa depan sebesar 70 juta rupiah. Nah, karena 70 juta rupiah itu kurang dari 100 juta rupiah, maka paten itu mengalami penurunan nilai. Nah, jika nilai wajar pasar paten saat ini adalah 65 juta rupiah, maka kerugian yang dicatat adalah 100 juta rupiah dikurangi 65 juta rupiah, jadi totalnya sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya di poin yang B, terdapat pemulihan kerugian atau reversal of loss. Nah, di bawah standar IFRS, jika di tahun-tahun berikutnya itu nilai wajar aset tak berwujud atau kecuali goodwill naik kembali karena kondisi ekonomi yang membaik. Jadi kerugian penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya itu boleh dipulihkan atau dibalik maksimal sebesar nilai amortisasi normalnya. Nah, jika tidak ada penurunan nilai sebelumnya, contohnya di paten milik PT Mega pada tahun berikutnya itu mengalami kenaikan nilai karena kompetitornya bangkrut. Jadi nilai wajarnya naik menjadi 80 juta rupiah. Nah, PT Mega itu boleh mencatat keuntungan pemulihan atau gain on reversal of impairment loss untuk menaikkan kembali nilai paten tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ciramedin Putri Anista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu akan membahas tentang indefinite life atau aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas. Nah, aset tak berwujud yang tidak memiliki batas waktu dalam memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, yaitu perlakuan akuntansinya yaitu tidak diamortisasi karena tidak ada umurnya dan biaya tidak disusutkan setiap tahunnya. Selanjutnya wajib di impairment test, yaitu wajib diuji penurunan nilai minimal setahun sekali. Nah, jika nilainya turun di pasar, perusahaan harus mencatat kerugiannya. Untuk contoh asetnya yaitu goodwill atau reputasi atau nilai lebih saat akuisisi perusahaan, kemudian merek dagang, trademark yang bisa diperpanjang terus-menerus. Contohnya Coca-Cola, Apple, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lisensi operasional yang masa berlakunya dapat diperbarui tanpa batas. Selanjutnya ada goodwill. Nah, apa itu goodwill? Jadi goodwill ini adalah aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga di atas harga pasar wajar aset bersihnya. Nah, merepresentasikan nilai non-fisiknya seperti reputasi produk, loyalitas pelanggan, keahlian karyawan, dan posisi strategis di pasar. Nah, mengapa nilainya itu bisa lebih tinggi? Nah, jadi sinergi bisnis yang pertama, yaitu gabungan dua perusahaan menghasilkan nilai yang lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri. Nah, faktor keunggulannya yaitu merek yang sudah kuat, hubungan baik dengan supplier, atau teknologi eksklusif yang memiliki target perusahaan. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi, yaitu kaitannya dengan
life, yaitu tidak diamortisasi, yaitu goodwill itu dikategorikan sebagai aset yang dengan masa manfaat tidak terbatas. Nah, untuk yang kedua ada uji penurunan nilai atau impairment test. Nah, ini tuh harus diuji setiap tahunnya. Jika nilai bisnis yang diberi itu menurun, misalnya reputasinya hancur atau rugi setiap tahun. Selanjutnya, untuk presentation-nya, yaitu di dalam laporan keuangan, penyajian aset tak berwujud ini harus mengikuti standar agar penggunaan laporan ini bisa dibaca dengan jelas. Nah, yang pertama ada di laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu aset tak berwujud disajikan di bagian aset non lancar. Nah, biasanya goodwill ini dilaporkan sebagai pos terpisah atau berdiri sendiri dari aset tak berwujud lainnya karena karakteristiknya itu yang berbeda. Untuk aset tak berwujud lainnya itu dilaporkan sebagai nilai neto atau harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk di laporan laba ruginya yaitu beban amortisasi dan beban kerugian penurunan nilai atau impairment loss dari aset tak berwujud dilaporkan sebagai bagian dari beban operasional, kecuali standar menentukan lain. Selanjutnya dicatat atas laporan keuangan, notice to financial statement, yaitu perusahaan wajib mengungkapkan masa manfaat yang digunakan, yaitu metode amortisasi yang digunakan bentuk final life, yaitu rekonsiliasi nilai buku pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan aset, amortisasi, impairment, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan yang terakhir adalah Research and Development Cost. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalidas Putri dengan NPM 216. Nah, jadi definisi dari R&D atau Research and Development itu adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna menciptakan produk, teknologi, atau proses baru yang dapat meningkatkan kualitas serta keuntungan perusahaan. Dalam akuntansi, biaya Research and Development itu umumnya dicatat sebagai beban pada periode terjadinya, karena manfaat ekonominya di masa depan itu belum dapat dipastikan secara jelas. Nah, jurnal umumnya dapat dicatat pada bagian debit, R&D expense, lalu pada bagian kredit, cash, atau accounts payable. Nah, beberapa biaya yang mirip dengan R&D tetapi perlakuannya bisa berbeda itu yang pertama ada startup cost, yaitu biaya pembukaan usaha baru. Lalu ada advertising cost, itu biaya iklan atau promosi. Lalu ada training cost, biaya perlatihan karyawan. Lalu patent legal fees atau biaya hukum paten, dan yang terakhir ada software development cost yang artinya tuh biaya pengembangan software. Nah, sebagian besar juga dibebankan langsung sebagai expense. Nah, untuk biaya research and development itu disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban perusahaan, sedangkan biaya tertentu yang memenuhi syarat dapat dicatat sebagai aset tidak terwujud di neraca.